sih bete-bete gitu, Nul? Enggak, aku bete sama kamu, kesel aku. Jarang-jarang kita bisa jalan-jalan berdua begini loh. Harusnya kan kita happy-happy, bahagia-bahagia, senang-senang gitu loh. Bodo amat. Kamu ngajak aku jalan-jalan kemana emang? Pokoknya aku bakal ngajak kamu ke tempat makan yang bakal bikin kamu seneng. Mana mungkin. Ini tempat makannya beda daripada yang lain. Beda gimana maksudnya? Ibu pasti belum pernah nyobain. Masa di tengah kuburan begini, Papa? Belum sampai, tapi emang lewat kuburan. Ayo. Pasti Ibu happy, tenang aja. Lokasinya emang di area pemakaman, tapi nggak serem kok foodies, malah jajan di sini tuh seru dan unik loh jadi satu. Tuh, tempat yang aku maksud. Bakso rujak taman kuburan. Iya. Ya Allah, Mas, yang iya-iya aja nyari tempat. Ya Ibu. Ini jualan bakso rujak, Bakso rujak. This is it, rujak bakso taman kuburan. Sesuai namanya, rujak buah segar terus dicampur sama bakso sapi nih foodies. Waduh, agak nggak lazim ya, tapi nyatanya banyak yang suka loh. Resepnya dibuat selama berbulan-bulan nih foodies. Butuh perjuangan memang, baru tuh bisa menemukan perpaduan yang apik antara rujak dan bakso. Jadi rujak dikuahin bakso gitu ya? Bukan. Oh, kuahnya beda juga? Kuahnya beda. Kuahnya kuah rujak. Kuah rujaknya terbuat dari cabai merah, asam jawa, dan sedikit gula. Persis kayak kuah asinan, tapi kuah rujak di sini asamnya nggak terlalu strong ya foodies. Jadi masih masuk tuh dengan bakso dagingnya yang gurih-gurih mantap. Kuahnya dulu, karena kan ini dulu. katanya kuahnya kuah rujak ya, bukan kuah bakso pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, iya lagi Mas, benar-benar kayak kayak rujak-rujak gitu. Ada pedes-pedesnya, asam-asamnya, manis-manisnya. Ini pakai bengkoang. Jadi sebenarnya bumbu rujak tuh harusnya kan kayak bumbu kacang, ya nggak sih? Tapi ini versi kuahnya. Bentuk apa? Kalau di lidah aku tuh kayak rasanya tuh kayak asinan Bogor gitu loh. Iya. Kuahnya asinan Bogor gitu. Ada pedesnya. Ada pedesnya, asam, asin, manis gitu jadi Tapi satu. seger. Iya. Tapi seger. Betul. Wah, di luar ekspektasi ya Gina. Ternyata selazis itu. Asam segar dari kuah rujaknya berpadu cakep banget dengan bakso yang gurih dan berdaging. Kita tadi belum mention juga ya, Apa rujaknya ada apa aja. Ini ada mentimun, kemudian ada jambu, ada mangga muda, kemudian ada bengkoang, ada kedondong, ada nanas. Mamah muda ada? Hah? Mamah muda? Nggak ada ya? Ya kita pakai komplit. Mana mama muda? Sama mamah muda lagi. Oke deh, lanjut kita senggol rawon Surabayanya tuh. Sikat, jangan kasih kendor. Ih, gemes banget ya sih? Ada lemak ya? Lemaknya tuh, nyoy gitu. Banyak. Dagingnya empuk banget. Ya, dagingnya tuh nggak perlu perjuangan gitu motongnya. Segampang itu dan semudah itu. Langsung gasnya nggak sih kita foodies? Satu porsinya cuma 30.000 tapi udah bisa buat 2 orang nih. Murmur dong. Pas lah buat isi perut sebelum malam mingguan. Cus ya, catat langsung di alamatnya. Ada di Jalan Layur nomor 6, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bakso rujak Taman Kuburan ini bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore aja ya. Oh, nggak boleh jam 6, nggak boleh. Jam 6 apa? Udah tutup. Mungkin buka, tapi yang ngelayanin bukan Bu Gita. Coy. Mau makan apa? Ntar begitu. Belum matang ayamnya. Setengah matang juga nggak apa-apa. Masih siang. Dah lah, ya. Ya udah, makan receh. Menu receh. Tapi rasanya Gak recehan. Wadidaw, donatnya kok disetrika gitu sih? Ini donat sekte apalagi sih foodies? Duh, bener-bener ya di luar nurul. Ini donat dibakar tapi kriuknya juara foodies, lihat. Oh.
Kebayangkan foodie sedap aroma karamel saat donatnya lagi disetrika? Yes, ini tuh digadang-gadang sebagai donat brulee bakar pertama di Indonesia. Aslinya sih populer banget di kota London, foodies. Gak cuma teknik bakar yang unik, tapi basic donatnya ini juga istimewa punya. Alih-alih pakai tepung terigu, adonannya justru pakai campuran tepung ubi plus daging ubi ungu. Penasaran cara bikinnya, ya kan? Pertama, donat gemoynya disuntik krim custard sampai bagian luarnya itu foodies. No pelit-pelit club. Nah, ini dia nih bagian serunya. Setelah ditaburi gula, donatnya langsung disetrika pakai pemanas khusus. Wih, sampai ngebul gitu tuh ya asapnya. Ini donat apa sate sih? Nah, jadi itu foodies, donat brulee. Gula yang terbakar tadi bakalan menjadi keras dan renyah. Ritual wajibnya diketok-ketok dulu nih sampai pecah, foodies. Wah, foodies, lihat. Sekilas kalau diketok-ketok nggak kelihatan kayak donat ya. Ini tuh viral di luar negeri, tapi ini ada di Bogor sekarang. Foodies bisa cobain nih, lihat. Ini seru nih, lembu di dalam, tapi nih di atasnya kan ada dibakar gulanya jadi kriuk-kriuk gitu, foodies. Tuh foodies, kriuknya asli ya, no tipu-tipu. Nah, untuk mendapatkan sensasi karamel yang kriuk ini, donat brulee-nya harus langsung disantap nggak lebih dari 1 jam. Lebih dari itu, lapisan gulanya bakalan melunak dan juga lengket tuh foodies. Lihat, dalamnya tuh ada topping krim custard. Jadi awalnya tuh manis, karena di atasnya udah manis. Tapi ngeblend sama yang di dalam nih, si krim ini, ternyata di dalamnya tuh krimnya nggak terlalu manis. Jadi rasanya mantep, foodies. Coba lagi, foodies. Belum genap setahun buka, toko donat di Bogor ini udah viral banget di sosmed. Aneka kreasi donatnya sukses bikin netizen jadi FOMO tuh. Coba lagi cari donat brulee ini ya, Mbak ya. Iya, kita juga penasaran nih sama donat bakar ini. Tahu dari mana, Mbak? Tuh, foodies. Tahu dari sosmed. Kesini buat cobain ini. Nah, foodies, ada customer baru lagi. Kita tanya ini, foodies. Let's go. Udah sering kesini, Bu? Baru pertama kali, Bu. Tahu dari mana, Bu, tempat ini, Bu? Teman-teman pada kesini. Oh, teman-teman udah pada kesini, Bu ya. Jadi penasaran mau coba kesini ya? Penasaran, foodies. Ibu-ibu kesini semua, foodies. Tapi baru cobain ini, donat brulee nih, Bu. Nah, ini kita racunin, foodies. Tuh, lihat. Dalam sehari lebih dari 700 donat bisa ludes terjual. Saat weekend bahkan bisa tembus 1000 pieces loh. Wih, larisnya semanis rasa donat ini ya, cakep. Eits, nggak cuma donat brulee aja yang unik. Cobain juga nih donat best sellernya. Kita bakal cobain nih. Namanya domachi, donat sama mochi. Aduh, gimana ya? Penasaran, bentuknya simpel banget tuh, lihat, polos. Tapi kayaknya kita harus buka nih, foodies. Basic donatnya sih sama aja kayak varian brulee, tapi sesuai namanya, domachi ini pakai isian mochi yang kenyal tuh, foodies. Duh, makin gemes ya. Tuh, ada yang muncul, foodies, lihat. Let's go, kita cobain, foodies. Ini agak berbeda nih, teksturnya agak chewy, tetap lembut. Tapi lihat, di topping ada feeling ininya nih, lihat. Di dalamnya ada matcha. Ini nggak dominan manis, tapi mantep, foodies. Fix, tempat ini emang surganya buat pecinta donat. Pilihan donatnya super lengkap dari yang ori sampai yang super unik. Nah, yang paling penting nih, nggak perlu jauh-jauh terbang ke Inggris buat cobain si viral donat brulee ya, foodies. Cus atuh, jangan kalah dong sama netizen-netizen lain. Cobain!
So, makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan, please. Unagi yang tersohor di Jepang yang harganya ratusan ribu itu foodies ternyata bisa kita cobain di Yogyakarta dengan harga nggak sampai 100.000 rupiah. Wadidaw, mantep nih foodies. Ada unagi yang very famous di Jepang, tapi di sini ada dengan harga yang sangat murah. Nah, di rumah makan Unagi dan Udang Alam Kreo, harga unagi bisa receh banget tuh foodies, karena mereka punya penangkaran sendiri dengan memberdayakan petani lokal di area Alam Kreo, Sleman, Jogja. Cakep bener. Selain yang unagi tadi nih foodies nih, ini juga kita punya udang yang besar-besar. Tuh lihat nih, Mas pinjam ya. Tuh foodies. Bumbu bakar unagi dan udangnya itu sama kok ya foodies, nggak dibedain pakai racikan bumbu kecap dan juga bumbu dapur. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita duduk manis sambil menikmati alam Kreo yang indah ya foodies, lengkap dengan menu andalan ala Sultan yang super wadidaw. Kita takis Yuzal. Aku nggak bisa berkata-kata karena ini betul-betul dagingnya banyak banget. Bener banget kalau dibilang udang galah terbesar di Yogyakarta. Di sini namanya tuh udang gajah air tawar katanya. Udang sebesar ini bisa kita nikmatin dengan harga yang sangat murah foodies, dengan rasa yang sangat nikmat. Dan tentunya semua bumbu meresap, bumbu bawaannya, bumbu oresannya, dan juga rasa arangnya itu berasa banget foodies. Dan yang paling pasti, dia tuh matang dengan sempurna foodies. Rasa udang air tawar yang manis dan lembut terasa banget di setiap gigitan. Karena ukurannya yang gede nih bikin makan daging udangnya kayak makin auto ngunyah aja tuh foodies, penuh dalam mulut. Lazis. Ini foodies tuh, dia ada sambal bawang gitu foodies. Tuh lihat teksturnya foodies tuh. Wow. Tuh, lihat. Ini udangnya fresh banget, udah gitu gurih. Aroma bakar dan bumbunya yang manis-manis gurih pedes bikin rasa udang galah ini jadi sempurna. Gak ada yang tersisa dong guys, kupas tuntas lah dari balik cangkangnya ya Zal. Dan yang pasti ini nggak ada bau-bau udangnya sama sekali. Ketika dia dibakar dengan sempurna, bumbunya meresap, wangi udangnya itu betul-betul wangi foodies. Aku bisa mutin cangkangnya ini karena seenak itu foodies bumbunya. Kamu tunggu dulu ya, karena aku mau masih mencoba makanan-makanan yang lain yang ada di sini. Oke? Baik, let's go. Nah, yuk mari kita lanjut makan sang bintang utamanya. Ini dia, unagi bakar. Siapa yang mau? Dari tekstur ikan unagi ini tuh dia tuh seperti ada serat-serat dan juga tulang-tulang kecilnya gitu foodies. Tapi dia tuh bisa langsung dimakan gitu. Kemudian dia kenyal dan bumbunya juga meresap banget foodies. Dan ikan ini nggak ada amis sama sekali foodies. Di dalam serat-seratnya ini tuh kayak ada tulang-tulang kecilnya gitu foodies, tapi bisa langsung dimakan. Walaupun bentuk aslinya agak mirip dengan belut, tapi soal rasa unagi lebih manis dengan serat yang lembut loh foodies. Aromanya nggak pakai amis dan teksturnya tuh lebih kekenyal. Hal itu karena daging unagi sangat mudah menyerap saus ataupun bumbu yang diolesin di atasnya. Mantul kan? Gurih manis, karena katanya tadi sebelum dibakar itu dia sudah dimarinasi terlebih dahulu foodies dengan bumbu-bumbu rahasia di rumah makan ini. Tentunya cita rasa ikannya tetap masih ada, cuman bau amisnya yang nggak ada foodies. Selain unagi bakar, di sini juga ada unagi crispy with salted egg. Kebayang nggak sih rasa manis unagi bertemu dengan gurihnya telur asin? Aduh, ini mah lazis abis. Rasanya gurih banget, tekstur dari ikan dasar unaginya udah crispy, gurih ditambah dengan tepung yang crunchy, dan juga saus telur bebek atau salted egg ini foodies. Foodies, satu lagi yang nggak boleh kalian skip nih, di rumah makan ini ada menu yang harganya 13.000 aja. Apakah itu? Spaspil Zal, cus. 3 udang, 1 telur 13.000 rupiah aja. Apalagi kalau bukan di rumah makan Unagi dan juga Udang Alam Kreo. Ini bukannya 24 jam buat foodies yang mau datang ke sini, jangan khawatir karena setiap hari dia buka di daerah Yogyakarta foodies. Bukan halu kan foodies? Unaginya receh, udangnya juga nggak kalah receh.
Terus ada ramen udang yang super duper receh pakai banget. Apalagi bonus pemandangan yang ciamik nih guys. Ada gunung, sungai, dan juga hamparan hijau yang asri. Terima kasih sudah memakan aku. Tetap dimakan receh, menurut receh tapi rasanya nggak recehan. Foodies, jajan makanan Jepang atau Korea di mall. Ish, mana main? Di tendaan dong, ya kan? Makan receh banget itu. Eits, tempat beli sederhana tapi makanannya jelas nggak biasa. Katanya di sini ada paket grill murah meriah yang bisa dimakan ramean. Wah, cocok nih ya buat jajan malam mingguan bareng sama teman atau keluarga. Wow, Foodies, bukan cuma seliweran di sosmed kamu aja, tapi di sosmed aku dan di sosmed ciwi-ciwi ini juga. Ini kayaknya korban sosmed ya. Betul. Foodies, kita lagi ada di Sokokute. Ini ada di daerah Puri Kembangan ya kakak-kakak, ya, betul ya? Tuh, Foodies, ini nih jagoannya, si katsu tumpuk sama ini katanya ada grill yang harganya under 100.000 tapi bisa untuk sharing 4 orang, Foodies. Ini baru dagingnya. Ini ada kondimen lainnya. Ini Foodies, ini langsung aja kita grill ya. Kita buktikan apakah benar nih bisa sharing untuk 4 orang dan kalau si katsunya katanya bisa untuk 2-3 orang. Kita buktiin ya Kak ya. Let's go, kita bakar. Bakar dia bakar. Satu paket grill untuk porsi 4 orang di Foodies berisi daging sapi slice, sosis, jamur, sayur-sayuran, serta saus free refillnya. Sebanyak ini harganya 80 ribuan aja. Artinya satu orang cukup keluar 20 ribuan tuh. Nah, tinggal pembuktian aja nih. Bikin kenyang semuanya nggak ya? Oke, langsung kita mulai masak-masak serunya Foodies. Ini kita bagi-bagi ya Foodies ya, biar kita pembuktian nih beneran nggak bisa 4 orang. Yap, baginya mesti rata nih Foodies, biar semua kebagian aneka isian. Gak boleh ada ketimbangan sosial, ya kan? Jadi secara bumbu, ini bumbu gochujangnya cukup dominan ya Foodies ya. Jadi ada rasa asam sedikit, ada rasa gurih, sama sedikit rasa pedas Foodies. Dan ini meskipun bumbunya aku kasih di terakhir ya, tapi dia ini pasti kualitas dagingnya yang bagus nih Foodies, soalnya bumbunya cepat meresap. Bumbu gochujangnya spesial punya nih Foodies, karena diracik sendiri jadi rasa pedas dan gurihnya lebih kuat dibanding saus yang beli jadi. Wih, mantap! Ini tadi kita masaknya pas nih Foodies, soalnya nggak alot, jadi kalau digigit tuh nggak ngelawan digigit gitu ya. Bumbunya tetap masuk, meresap dengan sempurna ya pada bagian dalam dagingnya. Harga boleh murah, tapi kualitas dagingnya nggak kaleng-kaleng loh. Semuanya pakai daging import yang udah bersertifikasi halal. Kombinasi daging dan lemak yang pas bikin teksturnya juicy dan juga gurih alami nih Foodies. Meskipun dimasak tanpa bumbu sekalipun, yes, it's so yummy. Mau lagi kamu daging? Ada. Tuh, mana sini mangkoknya. Nah, ternyata Foodies nggak cuma cukup untuk 4 orang, ternyata plus apa nih, setengah apa plus one nih jatuhnya. Plus setengah ya Foodies ya, masih cukup nih dagingnya untuk di-sharing. Ini baru dagingnya Foodies. Belum, ini kan masih ada sosisnya. Tadi kita nggak muat masukin sosisnya. Ini masukin aja Kak semuanya Kak. Wadidaw, ternyata beneran cukup loh Foodies buat sharing makan berempat. Apalagi kalau makannya pakai nasi, dijamin kenyang maksimal deh. Wow, Foodies. Ini nih katsu tumpuk yang lagi viral juga Foodies. Ini segini seporsi loh. Wadidaw, katanya sih segini 200 gram ya Foodies ya, dan bisa untuk sharing 2-3 orang. Ini banyak banget. Yang barusan aku siram itu tuh bumbu atau saus teriyaki Foodies. Nah, kalau bentuknya kayak begini sih namanya tumpeng chicken katsu ya Foodies. Katsu sebanyak dan segede ini harganya cuma 30 ribuan aja loh.
Artinya nih kalau dimakan berempat nggak sampai 10.000 dong per orang. Way away. Yakin nih warungnya masih dapat untung. Wah, sungguh membagongkan ya. Kalau katsunya segede ini sih kayaknya bukan untuk 2 orang lagi ya. Kayak bisa 4 orang malah yang itu. Ini dia nih foodies. Tuh kelihatan ya dagingnya ya. Terus luarannya itu tepungnya nggak terlalu tebal foodies. Kita coba. Crispy banget. Dia tipe adonannya tuh yang ringan gitu foodies. Jadi bukan kelihatannya kayak agak tebal, padahal dia tuh ringan. Jadi enak, digigit tuh nggak keras. Terus isiannya si katsunya, dagingnya menurut aku segini cukup ya. Jadi nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Karena kalau terlalu tebal juga si bumbunya itu nggak bisa meresap dengan sempurna foodies. Kalau ini pas banget. Gak sekedar jualan ukuran jumbo doang nih foodies, tapi rasa chicken katsunya benar-benar selazis itu. Berani diadu deh sama resto Jepang yang ada di mall. Aku suka banget sama bumbunya. Jadi bumbu teriyakinya gak kayak bumbu teriyaki kebanyakan yang sering aku temuin foodies. Jadi dia ada manisnya, padahal kan teriyaki itu biasanya perpaduan antara manis dan gurih ya. Jadi manisnya dapet, gurihnya dapet. Terus aku juga ngerasain hint-hint jahe gitu foodies. Tapi jahenya tuh yang buat penyegar rasa aja, bukan yang kayak bikin pedes gitu. Terus ada juga aku ngerasain kayak ada wijen-wijennya sama bawang. Semua rasa itu bersatu padu dengan ciamik, cica, endul. Pengen dessert yang agak lain foodies? Cobain deh potato cheese bread yang selalu sold out ini. So foodies, kesimpulannya adalah ini paket grillnya beneran cukup untuk 4 orang. Katsunya malah jauh lebih cukup untuk 2-3 orang. Nih adanya aja makan. Ini total kita berlima ya foodies, tapi masih sisa. Ini akan kita habisin sih. Gimana? Cocok banget kan buat jajan malam mingguan kalian foodies? Mau makan sendiri ataupun ramean pasti nggak bikin boncos. Cus meluncur ya ke Kembangan, Jakarta Barat. Ini dia nih foodies yang namanya makan receh, mana receh, tapi rasa gak recehan.